galbay di Kredivo, di Akulaku, Shopee, Tunaiku, atau pinjol-pinjol lainnya pasti saat ini sedang gemetaran ya. Karena lagi mikir oleh debt collector. Ya, ini Anda harus paham. Mungkin ada teman-teman yang Anda jadikan sebagai kontak darurat. Ketika dia ditelepon oleh DC internal, terjadilah adu domba. Adu domba seperti apa? Contoh, DC eksternal, DC internal atau eksternal menelpon kepada kontak darurat Anda ataupun kontak-kontak handphone Anda. Ya, habis itu si DC ngomong, "Assalamualaikum Bu," atau "Selamat siang Bu, mohon maaf, duit yang dipinjam oleh," disebutkannya nama Anda, misalnya nama Anda si A, yang dipinjam oleh si A, katanya duit yang dipinjam sama kami itu Ibu yang pakai. Dan hari ini kata si A, Ibu sedang ke ATM mengambil uang untuk membayar kepada kami. Sudah Ibu bayarkan? Sudah Ibu ambil uangnya atau belum? Kira-kira menurut Anda, tanggapan dari orang sekitar Anda kalau menerima ucapan seperti itu seperti apa? Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, gimana kabar Anda hari ini? Ini kita sudah mendekati besok ya. Besok hari Minggu, malamnya kita sudah pergantian tahun ya. Tapi saya perhatikan masih banyak yang keliru dalam DC lapangan atau pihak ketiga yang datang ke rumah. Ya, masih banyak yang belum paham apa sebenarnya dan bagaimana konsepnya gitu loh. Dan yang paling sering itu mendatangkan itu seperti dari Kredivo, dari Akulaku, dari Shopee, dari Amarbank, dari produk Amarbank satu lagi apa namanya? Tunaiku gitu loh ya. Itu kan memang sering mereka mendatangkan debt collector ke rumah. Tapi ada yang lebih berbahaya, pihak ketiga sebenarnya yang harus Anda waspadai. Bukan soal DC eksternal yang dikirim oleh pihak pinjol, tapi ada yang lain. Ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Bahkan di hari Natal, di hari libur pun mereka tetap menagih. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung channel ini boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Yang galbay di Kredivo, di Akulaku, Shopee, Tunaiku, atau pinjol-pinjol lainnya pasti saat ini sedang gemetaran ya. Karena lagi mikirin kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Ini yang selalu ada dalam pemikiran teman-teman semuanya. Benar atau tidak? Per hari ini siapa yang memikirkan hal-hal yang seperti itu? Ya, yang mungkin yang telat bayar di Akulaku, di Kredivo, Tunaiku, kredit pintar dan lain sebagainya. Siapa yang memikirkan hal-hal seperti itu? Bagaimana nih Bang menyikapi debt collector yang datang ke rumah? Ya, selagi Anda masih seperti ini, Anda tidak akan mampu untuk menghadapi debt collector yang akan datang ke rumah Anda, apalagi nanti pihak ketiga yang muncul tanpa Anda sadari. Ya, kalau Andanya seperti ini. Karena kebanyakan saya perhatikan masih banyak yang ketakutan. Ya, masih banyak yang percaya dengan katanya, bukan mencari faktanya. Padahal saya sudah mengkonfirmasi dengan jelas. Anda, walaupun sama-sama terjebak di pinjol yang sama, contoh sama-sama minjam di Akulaku, ya, permasalahan Anda akan berbeda. Walaupun konsepnya sama-sama gagal bayar, sama-sama telat bayar, tapi Anda akan berbeda. Ya, yang satu dikunjungi, yang satu belum tentu. Tapi ya, karena Anda ini terlalu percaya dengan katanya, ketika ada satu orang yang dikunjungi, dia berada entah di daerah mana, Andanya sudah ketakutan. Ya, padahal belum tentu permasalahan yang sama akan terjadi pada diri Anda, tapi Anda sudah ketakutan lebih dulu. Ya, makanya saya bilangin, kalau konsepnya seperti ini, Anda tidak akan mampu menghadapi pihak ketiga itu. Tapi tolong tenang dulu. Tolong slow dulu, pikirkan dulu dengan matang, pergunakan lagi dengan logika kita. Apa yang menjadi penyebab kita galbay? Kenapa kita harus ketakutan? Bukankah DC yang datang ke rumah ingin menjemput tagihan? Sementara duit yang mau mereka jemput itu nggak ada. Ngapain kita harus khawatir? Memang faktanya begitu. Ya, emang dengan kekhawatiran Anda, dengan ketakutan Anda, terus Anda dapat uang. Duitnya muncul dari langit secara tiba-tiba. Kan enggak. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, tolong ini pemikiran Anda di-prepare ulang, pemikiran Anda di-setting ulang, dikembalikan lagi ke setelan pabrik.
Ya, nggak bisa pemikiran Anda seperti ini. Kalau nggak bisa hancur Anda ini. Ya, kita mau ganti tahun besok, hari terakhir tahun 2023. Ya, Senin kita sudah berganti tahun. Tapi kalau Andanya masih seperti ini, ya, Anda hidup masih seakan-akan di awal tahun 2023, ini sesat banget. Kita mau melangkah ke 2024. Tolong tanyakan ke diri Anda, apa tidak pengen berubah? Apa Anda hanya pengen seperti ini saja? Atau Anda tidak pengen merubah hidup Anda, mengeluarkan diri Anda dari ketakutan yang ada? Ya, pahami lagi buat teman-teman semuanya. Stop ketakutan Anda, semuanya tanyain. Oke, saya harus lawan semua ini. Saya nggak boleh ketakutan. Ketakutan saya celaka buat diri saya jangka panjang. Dengan ketakutan Anda akan diarahkan nanti untuk gali lubang tutup lubang. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, di hari libur pun pinjol tetap menagih. Bahkan ada yang datang ke rumah. Ya, di hari Natal, di hari spesial dari non-muslim gitu loh. Ya, tapi dia tetap datang menagih. Ada yang ngirim ke saya, "Bang, saya didatangi DC, Bang." Padahal di suasana Natal, Bang. Ya memang dia mencari momen-momen tertentu. Ya kan? Tapi konsepnya kita nggak perlu takut. Semuanya sudah jelas. Ya, kita harus pegang 3 prinsip ini. Ada aturan, jangan menagih menggunakan ancaman. Sekali saja dia menggunakan ancaman, mana buktinya? Kita proses. Ya, tapi buktinya harus ada. Ancaman seperti apa yang mereka lontarkan? Dilarang menagih dengan mempermalukan. Kalau mereka melakukan, mana buktinya? Ya, selalu orang bilang sama saya, "Bang Medi, lakukan tindakan, Bang." Saya melakukan tindakan, tapi memang tidak saya publik. Kenapa? Profesi-profesi sebagai penagih hutang itu bukan kemauan dia. Ya, itu menandakan sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di negara kita. Sehingga karena besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada mereka harus menafkahi anak istri, mereka mengambillah menjadi penagih hutang. Ya, jadi demi kemanusiaan saya memang tidak kontenkan, tidak di publik, tapi kita bekerja kok, di balik layar kita bekerja. Ya, kemarin-kemarin yang pernah didampingi admin saya membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan ada kuasa hukumnya langsung, ada kami minta uang sama Anda. Kan nggak ada kami minta uang sepersen pun. Ada saya publik? Nggak ada saya publik. Ya, ada kok debt collector yang sudah diproses. Tapi demi kemanusiaan kita tidak melakukan hal itu. Makanya dari teman-teman semuanya, kalau memang Anda diancam ketika dia datang ke rumah, mana buktinya? Dipermalukan, mana buktinya? Sudah ada buktinya, itu pun masih belum ditanggapi. Masih banyak yang harus kita lengkapi. Dia memberikan tekanan ataupun fisik gitu ya, tekanan verbal ataupun fisik kepada kita. Buktinya yang kita perlu. Makanya 3 hal tadi itu Anda harus hafal. Anda harus paham. Habis itu debt collector yang berkunjung, Anda harus lakukan pemeriksaan juga. Jangan enak-enak aja Anda langsung, "Oh iya Pak." Dia bertanya, "Bu, kapan Bu utangnya dibayar?" Oh, kita langsung nanggapi. Nggak bisa kayak gitu. Kalau dia bertanya, "Bu, kapan hutangnya mau dibayar, Bu?" "Mohon maaf Pak, Anda dari mana Pak? Kok nanya-nanyain hutang saya?" Ya, "Oh saya dari ini. Oke, Bapak sudah bilangin Bapak dari sana. Apa yang membuktikan, yang membuat saya harus percaya Bapak benaran dari aplikasi itu? Ada buktinya Pak, ID card, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan." Ini bertanya seperti ini kita harus tenang. Ya, tapi kalau kita sudah ketakutan lebih awal, ya begitu dia lihat kita langsung gemetaran, langsung cemas dan segala macam, kapan kita mau bertanya? Ya, ada juga yang bilang, "Bang, DC sengaja Bang teriak-teriak." Mana buktinya? Buktinya mana gitu loh. Kalau hanya sebatas lisan yang Anda ucapkan, gak akan ditanggapi. Kita harus mempunyai bukti yang valid. Rekam mereka kalau mereka tidak sesuai dengan SOP. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Habis itu, yang harus kita waspadai, munculnya pihak ketiga. Inilah yang harus kita waspadai. Bukan soal DC eksternal, bukan soal DC internal, tapi munculnya pihak ketiga yang lebih berbahaya. Siapa pihak ketiga ini? Pihak ketiga yang muncul dari orang sekitar kita. Ini harus Anda waspadai. Kok bisa Bang? Mungkin kalau Anda scroll lagi video saya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang belakang, saya sudah berulang kali menjelaskan bukan soal DC eksternal yang benar-benar bekerja sama dengan pihak pinjol, bukan. Tapi ada pihak ketiga tanpa bekerja, tanpa digaji, tapi ikutan menagih.
Ini yang harus kita prepare, yang kita harus waspadai. Siapa dia pihak ketiga itu, Bang? Orang sekitar kita yang muncul karena diadu domba oleh debt collector. Ya, ini Anda harus paham. Mungkin ada teman-teman yang Anda jadikan sebagai kontak darurat. Ketika dia ditelepon oleh DC internal, terjadilah adu domba. Adu domba seperti apa? Contoh, DC internal atau eksternal menelpon kepada kontak darurat Anda ataupun kontak-kontak handphone Anda. Ya, habis itu si DC ngomong, "Assalamualaikum Bu," atau "Selamat siang Bu, mohon maaf, duit yang dipinjam oleh," disebutkannya nama Anda, misalnya nama Anda si A, yang dipinjam oleh si A, katanya duit yang dipinjam sama kami itu Ibu yang pakai. Dan hari ini kata si A, Ibu sedang ke ATM mengambil uang untuk membayar kepada kami. Sudah Ibu bayarkan? Sudah Ibu ambil uangnya atau belum? Kira-kira menurut Anda, tanggapan dari orang sekitar Anda kalau menerima ucapan seperti itu seperti apa? Ya, dia akan ngamuk habis-habisan. Dia akan mencari Anda habis-habisan. Ya, sampai ketemu. Begitu ketemu, di sanalah dia menjadi pihak ketiga atau debt collector tambahan yang tanpa digaji oleh perusahaan pinjol. Apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan Anda? Si teman Anda yang disampaikan oleh si DC ini, dia akan ikut menagih dan menekan Anda. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus bayar hari ini juga. Saya tidak mau diikut-ikutkan dalam masalah ini. Saya tidak pernah sepersen pun mengambil uang itu. Kenapa kamu bilangin saya yang mengambil uang? Kenapa kamu bilangin saya yang memakai uangnya? Berabe nggak Anda? Kacau nggak ini? Ya, kalau ini terjadi. Bagaimana menyikapi hal ini, Bang? Inilah yang paling penting seharusnya. Bukan soal DC datang ke rumah. Ya, untuk menyikapi orang-orang yang dia jadikan sebagai debt collector tambahan oleh pinjol ini tidak ada dalam aturan OJK sama sekali. Ya, bagaimana kita menyikapinya, Bang? Menyikapinya dengan kita menantang balik. Sampaikan kepada mereka, ya, yang termakan hasutan atau adu domba oleh debt collector pinjol, sampaikan ke teman Anda, mohon maaf, mungkin saya hanya bisa meminta mohon maaf sama Anda. Tapi saya pengen, kalau Anda masih menelpon dengan debt collectornya, sekalian bawa debt collectornya ke sini. Ya, dia banyak juga kemungkinan yang akan terjadi. Ya, sudah banyak yang melaporkan ke saya. Ada juga kontak darurat dia yang tidak terima ditagih tiap hari sama debt collector, akhirnya dia melaporkan orang yang ditagih. Ya, ada juga orang sekitar tidak terima gara-gara ditelepon oleh debt collector, dia bikin laporan kepolisian dengan pencemar nama baik. Macam-macam. Tapi konsepnya hal itu nggak perlu Anda khawatiri. Laporan itu akan ditolak oleh pihak kepolisian. Ya, tapi tekanan ini cukup berbahaya. Ini yang perlu Anda waspadai. Jangan Anda hanya terfokus kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang. Anda yang ada di pelosok, ya, debt collector atau pinjol akan memarketingkan, akan mencarikan strategi bagaimana orang ini bisa melakukan pembayaran. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Dan Anda mulai hari ini, besok kita sudah berganti tahun, rubah cara berpikir Anda. Ayo kita hadapi semuanya. Ya, jangan ada lagi yang bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama. Setelah dia datang satu kali, dia akan datang lagi nggak, Bang? Jangan ada bertanya kayak gitu. Ada juga yang bertanya kayak gitu, Bang, DC sudah datang ke rumah saya, Bang, satu kali. Kira-kira dia masih datang lagi nggak, Bang? Saya harus jawab apa coba? Ini kaki manusia loh. Ya, nggak semuanya yang Anda tanyakan itu saya mampu jawab. Gila gitu pertanyaannya. DC sudah datang satu kali ke rumah dia. Kira-kira akan datang lagi nggak, Bang? Saya jawab apa tuh? Kalau saya jawab, ya mungkin datang, nyatanya nggak datang. Saya bilang, oh nggak datang, nyatanya datang. Ini pertanyaan jebakan banget, itu langkah kaki manusia. Walaupun terkadang DC-nya sudah tidak diperintahkan lagi oleh perusahaannya, terkadang modus-modus ini kan juga banyak gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan itu saya nggak mampu jawab itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan kapan DC datang ke rumah. Stop ketakutan itu, stop pertanyaan itu, ayo kita hadapi. Mau Anda telat bayar di pinjol manapun, yang penting berhenti gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayar pinjol daripada terjadi gali lubang tutup lubang yang mana tidak akan menyelesaikan hutang-hutang Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang.
baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.